أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الشهيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستمد من خير بحره المليك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin pengajian maghrib yang senantiasa mendapatkan maunah, petunjuk hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan malam hari ini saya menggunakan bahasa pengantar tausiah malam hari ini, berbicara bumi dan bicara Indonesia. Saya tahu bahwa di komunitas kita di sekitar ini adalah saudara-saudara kita dari orang-orang Jawa yang banyak hadir juga. Jadi kalau saya memaksa untuk menggunakan bahasa pengantar Bugis yang kami masih bermakna yang sesat dari paham. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah diwe-diwe saya sebenarnya ini menebus kesalahan. Ya, 2 pekan yang lalu di Harapan Labuin ternyata beberapa hari mungkin nama guru kami adalah mengaji terus. Ya, saya tidak tahu di acara apa kemarin. Saya ijab kabul sepakat dengan beliau bahwa mengisi pengajian. Nah tadi kamu diizinkan dari tukang jadwal takut terbang kayak ini lah. Apa bukan jadwal kosong memang. Saya isi sudah. Akhirnya bertepatan hari Selasa beberapa waktu yang lalu ketemu ada dari Macana menemukan bahwa harus segera ke Macana karena ada tamu dari provinsi dalam rangka persiapan menyambut musyawarah Ilatul di rumah rakyat paling coba ya di rumah kita jadwal segala tukar turun tidak mudah kok sendiri sama dia terlibat karena sejadwal itu kita lihat apa ada yang lupa. Nah jadi izinkan ada metodologi ngaji terus saya mohon maaf karena faktor kehilangan sehingga saya tidak mengisi. Makanya malam hari sebenarnya saya tidak diundang. Saya menawarkan diri saya. Kalau digayai saya ini ternyata saya masih diberi kepercayaan yang bagus. Insya Allah saya tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah nauhu yalagan nas sepanjang perjalanan sejak dari Fajar Menyinsi tidak ada lafaz yang kita pertahukan sebagai bukti kesyukuran kita pada saat kita terjalan di waktu Fajar tadi. Sekali nawarikada alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur pada nasabah pergi dapat istirahat
Sekiranya pada siang hari itu ya tidak perlu bantuan PLN untuk ya mencahayakan menerangi bumi ini. Allah kasih fasilitas gratis tanpa dibayar, tidak pakai kilometer, tidak perlu beli voucher. Pagi hari itu Allah terangi. Kenapa? Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi ini mencari rezeki yang telah Allah hampirkan. Makanya saja fajar menyingsing itu adalah nikmat terbesar. Pampinyaman kami dapat moy kuburan ini, dapat pakmu sinampu Allah Ta'ala. Nikmat terbesar itu ketika Allah melelahkan dan menyenyapkan hidup kita. Dia tidak mati pada pampinyaman itu. Coba ikut apa dulu lagi mata. Wah ini bagus. Sangat berubah nih juga. Ya. Kecil lagi mata. Ini juga ujian. Makanya ketika Allah memberikan nikmat terlelah kita, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mendekati Allah. Makanya kalau kita mau ukur seperti apa efektivitas intensitas ibadah kita di waktu siang dengan malam, itu Allah memang kasih fasilitas di siang hari itu tidak terlalu banyak ibadah yang dilakukan. Ya. Salat subuh itu bisa kita ibaratkan masuki antara malam dan penghujung malam. Di siang hari itu kita hanya dituntut untuk melapor pada siang hari karena dikhawatirkan tak keluar lagi. Karena kita semua fantasyiru bertebaran di muka bumi ini, ya mencari rezeki Allah, dikhawatirkan kita lupa. Makanya kita apabila ada orang terawih turun, sesibuk apapun kita di aktivitas keduniaan kita, maka pasti itu terjadi. Sibuk di bahasai, palu-palu mengelir, sibuk di kantor sama dengan lain yang menjawab toko-toko di pasar saya. Dan ibu darah ketika waktu itu palu-palu poncola baca apa kira-kira untuk ganggu kita. Rapi itu mapalau di makarya sudah perintah yang itu pelataran bangga bertebaran kalian cari rezeki. Tetapi hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sesi itu untuk mengingat Allah kita harus terjaga di waktu siang dan di penghujung waktu di siang hari ini kita diperkenankan untuk segera rehat dari pekerjaan kita. Maka hadirlah sholat asar itu untuk menutup perjalanan waktu selama menyingsing fajar sampai sore hari. Makanya kita kalau besok pagi Quran supaya sudah terjadi. Allah tahu sudah selesai. Nah maka itu malah selesai sholat asar siap-siap tarawih itu betul-betul turun istirahat. Itu esensi dari perjalanan waktu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di siang hari kalau kita tidak bisa konsen, tidak bisa khusyuk beribadah, itu pantas dan wajar. Kenapa? Karena di siang hari itu kita memang lebih banyak dikuasai oleh urusan keduniaan. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tibalah sesi peralihan antara waktu siang dan malam. Nah, ketika masuk waktu malam, sebenarnya sesi waktu itu harus kita berbanyak untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka lebih banyak ibadah itu dilaksanakan di waktu malam dibandingkan di siang hari. Akan kosong. Ya, kasih banyak orang di bawah. Si bahasa pajak asar dan urusan pajak asar dan terbaca puri kumulatan dan tutu al-al asar. Dia boleh kumpulan tambah-tambah sampai jadi rumah. Itu tidak baik. Tapi ibunya dilakukan. Tetapi pada malam hari
jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya neseri deka ifafole dari ulamu ya sudah utama yang ini wanita pada mahal famulai ini kasabah proses pergantian si malaikat itu terjadi pada saat penghujung waktu sore dan malam. Jadi itu bukan ini si berupa mereka. Masuk waktu maghrib itu malaikat yang turun untuk menggantikan malaikat yang bertugas mulai dari fajar menyingsing sampai sore hari. Begitu pula malaikat yang sudah menyelesaikan tugasnya dari fajar menjelang sore, kemudian dia juga berangkat. Mereka dipertemukan, itu hilir begini. Makanya di waktu yang mulia ini hendaknya kita sisihkan waktu kita di negara pada lebih umroh dan negara kepala di negara ibadah makasnya awal jika negara kepala dan hasil cindolan itu terdekat perantara waktu. Apa itu? Betul merilis. Dan setelah perjalanan waktu semakin kita pahami bahwasanya tidak ada silsilah waktu yang bisa kita tempati untuk konsentrasi, khusyuk, meluangkan waktu, duduk tafakkur, memperbanyak istighfar kita, mengistirahatkan otak kita dari kungkuman kehidupan keduniaan, maka tidak ada waktu yang paling nikmat yang bisa kita rasakan, merasakan indahnya beribadah antara maghrib dengan isya. Semua orang pasti diberikan keleluasaan waktu itu menunda masuk betul tanaman dia tahajud dan jadi mereka tahu ibadahnya waktu mereka tahu lalu. Tapi antara maghrib dengan isya inilah sesi waktu yang tidak ada orang yang tidak tahu waktunya di sini. Mereka itu lebih termana cedek itu kalau pakai itu nama dia cedek. Coba kita telusuri waktu kita. Karena waktu kira-kira efektif menurut ini dipakai. Lokasi yang kepala dan kotor dipakai. Itu betul masuk yang ada di video. Ada itu maka nanti itu mega laku sampai di mana-mana. Mau di bawah tim. Dan kalau itu mau bisa apa? Tapi sedikit jadi puncuk baca yang ada campur terkuras itu. Bahkan sesi waktu istirahat kita juga itu banyak disita oleh urusan ke dunia ini. Lebih-lebih kos. Oh, beda kan? Masa baca lo khusyuk pula dia. Apa kita kabar Allah? Bagaimana? Oh, misalnya Allah, sami Allah, bagaimana kita berbagi? Matakannya apa orang? Ya, jadi tentang kewajiban supaya lakukan itu kewajiban yang pasti selesai. Nah, ada waktu. Makanya waktu yang paling indah yang bisa kita pakai untuk beribadah adalah maghrib dengan isya ini kemana-mana. Coba kita kuda-kuda Cirebon, paling kita ganjal. Paling 30-40 menit itu sudah masuk waktu isya. Berarti kita dulu di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak bukti-bukti amalan kebaikan yang kita bisa. Makanya tips sekarang, kalau kita ingin berbagi pengalaman dan tips bagaimana kita memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah, sisihkan waktu kita antara maghrib dengan isya. Tunggu anak di sekolah anak-anak jadi itu masa berapa teman-teman mau usir waktu yang jadi kurang sekolah kan begitu dulu orang begitu di melapor sudah digagal di sini lo kesal pak kepala orang orang tiga mati dia kena pulau sampai sesuatu kayak gitu itu sampai cari orang tua dulu kita saya masih ingat ibu dia kayak apa bisa sering pancing orang negara itu itu orang apa
Gora, teka ko lagi, lapos na mo. Kung gora mereka bagi-bagi, sila tayo makuli ni gora bagi-bagi mawa. Ada pun begitu kan? Dari mereka lima, ya mereka forward, cek mereka, hapus, bebas, adik gora. Itu kan dulu itu. Sehingga ketika tiba waktu duhur itu, rata-rata ibadah kita dulu ibarat ini, waktu lebih yang mana? Ya dari kita termasuk dari warga dan model, tapi dia tahu bersama. Sidang nampak tu, ya sudah 50 tahun. Saya masih ingat itu, begitu indahnya waktu antara maghrib dengan isya, dekat kita. Perjalanan waktu maghrib jamaah yang dirahmati Allah tertib sudah habis semuanya. Makanya tidak ada waktu yang bisa kita pakai, anak-anak kita, keluarga kita. Manfaatkan sesi waktu ini untuk akrab dengan anak-anak kita dengan cara bagaimana mereka bisa berbarengan dengan kita. Ibarat kira isi lentuk di sini mampir jamaah minimal, bukit mulai bulan dengan mampir jamaah pada bulan Ramadan. Tetapi kondisi waktu dan situasi sekarang hadirin jamaah yang dirahmati Allah dengan merengki akhir musim mengkatir sebagai anak Rasulullah. Yang riuh di mati ulama di tanah yang tidak teman-teman kemana dia tak kemana niki makan kue mati bola yang nak kita nak kemana ngomong tiga sama-sama perintah saja dengan tak nama keramat ini dia salah mungkin akan tinggi masalah apa dia baik mempercuk kalau mana lalu itu sepanjangnya dia, waktu nak sepanjang hari itu bocor tu dia. Saya sering mengalami seperti itu. Apalagi sekarang dari jamaah yang dirahmati Allah pengaruh sekarang. Katanya ini kawal dia anak teman ada 3 hal penghancuran generasi muslim, generasi muda kita sekarang. Yang pertama dia disebut dengan bid'atus sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk yang bagaimana ini? Apakah bermulata buruk? Apakah persekolahan buruk? Sesungguhnya tidak. Cuma anak kita harus memilih di antara sekian banyak lingkungan tempat di mana mereka harus bersama. Makanya yang kedua yang dapat menghancurkan generasi kita setelah lingkungan yang buruk itu adalah bid'atus sayyi'ah, da'ful utama, lemahnya kontrol. Itu masalah di lingkungan. Itu ada yang diurus menjampang dia dikontrol. Oh, ada salah. Pertanyaannya biasa-biasa sesuatu. Maka dalam semakin nabi boleh semua. Ya, jangan sampai kita mengatakan kepada dia itu malam malam kalau mau tega tu itu harus dikontrol itu. Makanya tugas kita itu. Kapan lingkungannya buruk, dalam mutabak lemah dikontrolnya kita. Kita tidak tempatkan anak kita pada tempat yang selayaknya anak kita di mana berada. Ya ada yang tempat buruk tidak boleh kita kontrolkan kita. Maka yang terjadi yang ketiga, cacatnya generasi kita sekarang adalah dalam malam takut, ibu malam takut mereka. Nah, dari 3 hal ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bid'atus sayyi'ah, lingkungan yang buruk tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali bahwa dia ada di tempat di mana ada bisa dididik, bantu dipengajari, bantu dibimbing, bantu dididik. Kira-kira menurut ini sebab ini dari renungan sabar dan progresi anak kamu ikut boleh amat boleh tapi pun sesuatu ya. Makanya lingkungan yang paling tepat sekarang perjalanan waktu dan zaman terjauh yoro baru yoro kasih di fasikola anak mengaji pondok pesantren dipandang sebelah mata.
tahun 80-an, 90-an ke pesantren Mangarana kita ngangkat dan kita tanah berat oleh tanah singkan masuk oleh saya Bumi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTT dipandang sebelah mata. Kenapa? Tidak ada nilai jualnya. Nah, sebenarnya orang itu kata Belanda dari Sulawesi, pantasnya ada. Lingkungan masih bisa kita kontrol, tapi sekarang tidak bisa. Makanya Milen pesantren sekarang menjadi incaran. Bagaimana sekolah-sekolah yang ada itu menawarkan pendidikan gratis, pesantren dan bisnis yang gratis. Kenapa? Tidak ada guru-gurunya yang dijamin oleh negara. Makanya harus membayar. Karena semuanya serba dibayar. Sebab akan memang turun kaya sekolah agama pesantren ini sekolah orang. Makanya pendiri jamaah yang dirahmati Allah gratis ada, tapi orang tidak masuk di situ. Justru orang mencari yang berbayar, yang penting anaknya aman, dia berada pada lingkungan yang benar. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan anak ini kecuali lingkungan yang bisa membackup anak kita dari pengaruh yang dapat merusak. Nah, ada kooperan. Kalau pesantren ini apa pun, nomor sendiri, mandasan yang orang, lingkungan yang benar, kemudian biar sejak mengutama kontrol yang salah tidak mampu dikontrol yang terpati dikontrol sejaman. Makanya hari ini berlimpah. Saya kemarin sejak 1 tahun yang lalu dari rekomendasi yang dikemukakan Lili Loki Macana Madrasah Sanawiyah Asal Putra kebetulan pada saat itu saya diberi amanah memimpinnya. Dengan putra yang dikuasai di Macana, maka dalam itu bapak itu orang itu untuk campak kampung. Ya, itu saya tidak pernah percaya Bapak Ibu. Kenapa saya tidak percaya? Di saat itu sulit aja. Jadi itu kuat bicara di daerah bagian itu, bagian itu digagal. Di situ hanya satu sumber mata air, ada cekda yang di bawah. Kemudian ada cendil dari berjudit pada turang ya koro. Saya masih di sini sudah selesai. Di kuat limpan kan maju ya, dari bawah ke atas itu coba. Ya, turun padu sebenarnya coba begitu tersisa. Makanya kemarin kalau murid tertingkat, kalau kita kesana saya tidak pernah bisa percaya. Tidak pernah bohong, tidak nama seumur negara. Ternyata kemahabesaraan Allah itu boleh dan pemerintah sekalinya membangun di situ pas di bawah air ternyata ada sumber mata air yang sangat besar di situ. Betul kita ini mikro solo pada saat berhasil menemukan air itu hanya sekitar 80 kilo masuk ke dalam tiba-tiba sudah ada air. Sama itu mampu masuk ini makanya udah gitu maka bagaimana dia jadi itu karena memang seperti itu di sini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah kondisi yang ingin saya sampaikan. Dan dulunya itu barang kapasitas lebih berbeda waktu. Tidak pernah kita memimpikan hadirin jamaah yang dirahmati Allah akan ada perhelatan sebesar yang akan kita laksanakan di bulan Oktober nanti tanggal 20. Kalau kita tangkap itu, dia betul-betul tangkap dan silakan berarti masuk itu ya ribuan orang yang datang itu 34 provinsi dan 11 negara terakhir dari seluruh 10 negara ternyata bertambah 11 negara itu akan bertanding di sini dalam kegiatan musabaqah qiraatul Qur'an tingkat internasional dan nasional. Tentu provinsi kemarin itu di depan
dari ras Jawa untuk mana itu kemana ke Jawa Timur, Jawa Barat, kemana ke Jawa Tengah, ada semua dibagi ke boleh. Nah, makanya melalui mimbar ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon perkenan pada ini guru PW, pada ini guru PW, oke, bantuan si teman-teman ini oke, ini nama-nama melalui kejadian ini, karena biasanya perhelatan akbar itu dilaksanakan di Pulau Jawa pasti, garasi di negara ini juga ruang tujuh bentuknya daerah Jawa. Ibu Lekama Asal melalui dan Republika Menteri Agama yang kebetulan juga dari pengurus pusat pesantren saja para mana yang perasaan ingin tahu ingin model pesantren dan Menteri Agama ingin model kita. Nah inilah kemungkinan sehingga semua mata tertuju. Wajib sekarang viral terpublikasi sampai dunia internasional bahwa kita akan dikunjungi dan dikenali. Kuni mana teman lebih yang mana itu buat ya makanan ini kita kumpul rapi makanan ini barakah dan ketikusun andi guru beliau al-alim Allah Al-Fajr Muhammad As'ad Al-Bugisi. Beliau kasih bapak itu dan memang menggangkan atas siang tak pernah habis semua itu ya tak kemana loh di mana aja. Dia beli Inggris sendiri, engkau engkau ini. Makanya sehingga wajib ini harus kita jaga pelihara. Ini mahkotanya wajib dengan level santri ini yang harus kita jaga pelihara. Makanya minta segala bentuk aktivitas kita di tanah wajib ini, terutama di Sengkang ini, itu disorot terus, akan dilihat terus. Makanya, dia bersih kayak apa bilang? Dotokan kesini lu apa lepas, apa ada ajak dengan buat lu gau mahkat tadi kedua tak sapa di nota, iyo dingin sabar kesini masola buat dua ini, nasabar makanya kita kota santri dipenuhi ladies sama. Mana ini tak banyak kok sistem mana kita hari. Dia lo kira sutra. Dan dia di mana kota sutra dia pun ke menjadi pesantren ini. Ini yang harus kita sampaikan. Makanya saya sampaikan makanya dia kalau tu kalau masih zaman-zaman lagi aja roh. Dia memang ada kalau zaman-zaman itu dia aja roh. Lo di mana apa terus betul mencari dan sendiri yang ini yang saya sampaikan kepada ketika saya di mimbar begini menyampaikan dampak kepada yang mesti Pak besok ya Pak lalu menggunakan berjalan sekali kali dia senang berjalan kurang di mengerah ya trending topik pemberitaan bahwa begini mono baik memang kecil sih sungguh tidak banyak. Makanya tentunya pendidik tersiri kita makanya jiwa mata jiwa dia beda itu kosong apalagi maka kuliah agama mana mengenai derajat mengenai kosong orang tua aku tahu kosong tahu di mereka dan itu jaga mana dia ada lagi atau riwayat kita dan mereka pada ini makanya kita akan kedatangan tamu itu akan dilihat itu akan diterobos akan disaksikan. Jangan sampai nanti orang datang di sini malu itu ya sudah sampai. Bima Pak makanya ini yang saya selalu sampaikan nanti di jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu bicara agama ini maka kita lihat pada ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam. Wih kurang masalah. Wih suku al-yawma makanya kita pada saat ayyuhana al-yawma yesun hasannya akmaltu lakum dinakum telah sempurnakan agama. Sempurna itu ya kan itu dirinya sihinna kau bangkok sihinna ayat turun di paling larangannya akan berani
Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku telah ridho Islam sebagai agama. Beda, garansi, cap stempel. Assalamualaikum ini di umat bicara campak waktu ini menurut mereka. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu akan hancur dan habis. Bukti, mungkin lihat. Buka di channel itu, cari-cari bagaimana pergerakan Islam di benua Eropa, di negeri Sakura, Swiss, Perancis, berbondong-bondong orang masuk Islam sekarang. Banyak orientalis ingin merusak Islam, tetapi Islam tidak akan pernah. Kenapa? Jadi itu tidak sebab dia sifatnya yang beda, kita kilo-kilo dan kita dibentukkan cacat. Makanya berbondong-bondong siapa yang masuk Islam? Apakah orang tidak terikut? Orang justru yang sibuk dengan urusan dunia, orang yang pintar memahami sekolah di mana, itu semua yang masuk. Berbondong-bondong tidak ada dipaksa. Islam tidak dibawa dengan dan menang. Coba ketahui Islam. Tanya musuh, tetapi sekarang orang masuk Islam berbondong-bondong karena ajaran Islam itu memang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus. Jadi kau kembali, di beliau tumpah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar kekuatan kita. Cuma yang menjadi persoalan sekarang, Islam itu akan hancur bukan dari luar, tetapi Islam itu akan hancurkan dari dalam. Siapa yang menghancurkannya? Adalah kita Islam saling mengklaim kebenaran dan bisa saja kita saling menyalahkan. Sehingga yang terjadi banyak orang yang tidak paham akar sumber agamanya yang benar. Sebab kami inginkan makina difikir berusaha akan kiraan itu. Ada yang berusaha akan kiraan itu mantan tinggi anak matu malumba baca kitab bodoh, kitab turas. Apa itu kitab turas, kitab bodoh? Itulah intisar kitab-kitab syarah ulama-ulama kita yang dibawa dari negeri Arab sana, yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Inilah kenapa apa kepentingannya kita berlomba kitab turas, karena kita ingin kembali ke ajaran agama kita yang dibawa oleh Rasulullah, yang dilanjutkan oleh sahabat tabi'in dan para ulama-ulama kita. Banyak sekarang sumber ajaran agama yang tidak jelas, sehingga yang terjadi di jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak orang yang tiba-tiba menjadi pintar sama. Dia kata tulang, dia kata lusir, ampun, dia kata mengaji. Makanya itu sebabnya kenapa Anda juga mengangkat ini, supaya orang-orang dari luar, makanya dari Arab sana itu ingin belajar di Indonesia terkait dengan persoalan persatuan, kebersamaan, toleransi. Asal ibu nggak bicara ini ampun, asal dengan itu dia negara tahu secara sama rumah tangga orang melihat dalam pertama kemana dia orang jadi kita. Punya motor bukti sejarah, punya motor tumpah darah, kemana dia motor saksi sejarah. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini, begitu banyak persoalan masalah yang terjadi di sana diakibatkan karena cara memahami agama itu sangat ekstrim, karena dia tidak lagi merujuk pendapat ijtihad para ulama-ulama kita. Padahal Islam itu adalah agama yang harus diterima karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Itu sebabnya kenapa dipertandingkan musabaqah qiraat kutub itu. Lihat aku ada salah di makan kau berdas mana dasar. Mampaku batida dan minta berfikir, mampaku batida dan minta dari sahabat-sahabat berijtihad ulama-ulama kita. Ini yang akan kita kaji dan kita ingin kembalikan kita ajaran agama kita. Jadinya kepada jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perhelatan musabaqah qiraat kutub tingkat internasional yang akan dilaksanakan ini kembali akan menjadikan Islam, kembali akan menjadikan Indonesia ini sebagai kita arah proyek di mana ajaran agama sebenarnya paling
mampu memperlihatkan keutuhan berbeda-beda, tapi saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kita semua bermanfaat atas segala kekurangan. Sekali lagi saya berharap tahun yang kita akan mulai ini bisa kita tanpa keamanan bola kita tetap pemaham tetap boleh terlebih mengatai si order sebab itu kita bisa baca kita pertama ini seperti yang peserta itu ada yang menginap di Sidra, di Bone, di Sobe. Jadi dari sana yang ingin menginap bermalam di hotel-hotel yang berstandar otomatis dia harus menyeberang ke kabupaten lain. Karena dia standar. Makanya ada beberapa rumah kemarin yang kita minta kesediaannya untuk membola kalau ada rumah yang lain yang ditempati, taman kasih tinggi sesuatu sesuai dan kita bisa persediaan pada bola bila ada rumah pegangan yang berkomitmen yang protokol ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, ada dari NTT, ada dari Provinsi, ada dari Jaya. Semuanya itu butuh tempat tinggal dengan seorang konstans saja informasi ini. Seorang wanita berperiko yang penting WC dan ada beberapa fasilitas. Karena peserta itu kita inapkan di ruang kelas karena memang santri nomor. Tapi kalau kasih hubungan apa ofisial kan, kalau gembiraan, jadi ini jamin ini penting. Makanya kita pakai saja di hotel-hotel penginapan, homestay. Kalau tidak cukup ada beberapa rumah penduduk yang ditempati. Mudah-mudahan masyarakat yang dengan sukacita menerima para tamu-tamu kita ini dan kita berharap insya